Mau ke Warkop kemana bang? Warkop ke sini apa ke sana bang? Pedesaan Amerika, let's go. Sekitar kurang lebih 2 tahun saya tinggal di New York, menikmati hiruk-pikuk kota yang padat ini. Dari orang-orangnya yang berjalan cepat, banyak turis di Times Square, sampai orang-orang yang suka nyebrang sembarangan. Wajar sih, New York kan punya julukan The City That Never Sleeps. Tapi terkadang saya juga ingin menghirup udara segar di pedesaan. Setelah saya mencari-cari di Google, ternyata ada sebuah pedesaan yang menarik di state Pennsylvania. Desa ini bernama Lancaster. Uniknya, desa ini adalah tempat para komunitas Amish. Dan hidup mereka sangat sederhana. Bertani, berternak, dan naik kendaraan bernama buggy. Pokoknya sangat berbanding terbalik dengan kehidupan kota. Jadi sekarang saya sedang berada di Lancaster, di Pennsylvania, di mana kita bisa lihat orang-orang dari komunitas Amish ya. Jadi Amish itu kayak Baduy, ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Nah, jadi Amish itu dia komunitas Kristen pada awal ya, dari Jerman. Jadi dia bermigrasi ke sini dan mereka tuh punya cara unik buat hidup gitu loh. Nah, kita lihat gimana kehidupan mereka di pedesaan Amerika gitu ya. Karena mereka nggak suka yang rame-rame, nggak suka yang kota-kota perkotaan gitu, mereka nggak terlalu suka gitu ya. Jadi ya mereka hidupnya di sebuah desa gitu ya. Yuk, gimana pedesaan Amerikanya, gimana suku Amishnya, ikutin terus video ini. Let's go. In the door, I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little Guys, mereka juga punya delman kayak gini ya. Please do not climb covered. Ini namanya wagon guys, mobilnya mereka. Jadi mereka kemana-mana pakai wagon kayak gitu ya. Jadi kalau Amish yang modern itu mereka tuh bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan listrik, lampu seperti itu ya. Bisa menggunakan elektronik dan listrik gitu loh. Nah, sedangkan kalau Amish tradisional itu mereka sama sekali tidak boleh memakai listrik, mobil, handphone, dan sebagainya ya. Dan saya juga tadi lihat ada Amish modern yang berkeliling tapi nggak pakai mobil, tapi pakainya delman gitu ya. Kalau kita tuh delman, kalau di sini tuh namanya buggy ya. Tapi si delmannya itu ada lampunya gitu loh, ada sennya. Jadi kalau misalkan mau belok itu dia pakai sen gitu loh. Agak unik banget ya. Jadi ya seperti itu keunikan dari suku Amish di pedesaan Amerika ini gitu ya. Nih guys, mereka juga nah itu dia tuh, kelihatan nggak sih? Tuh, buggy. Mereka pakai buggy tuh. Jalan-jalannya pakai buggy. Nah, ini juga kerajinan dari Amish ya, dari komunitas Amish ya. Jadi kerajinan kayu mereka the best kalau bikin crafting dari kayu gitu loh. Jadi mereka banyak yang bekerja sebagai carpenter alias tukang kayu gitu ya. Dan ini sebagian dari kerajinan mereka. Tuh, keren-keren kan? Kayak bangku, kayak kandang-kandang. Ini kandang-kandang burung, ya enggak sih? Free, everything on rack. Jadi ini katanya free, everything on rack, bisa diambil, cuman saya nggak akan ngambil.
Datang pada abad ke-17, komunitas Amish di Lancaster, Pennsylvania ini adalah komunitas tertua dan terbesar di Amerika. Mereka bermigrasi ke negara ini karena adanya reformasi Eropa, di mana kepercayaan Anabaptis dianggap terlalu konservatif, sehingga mereka harus menghindari persekusi dari negara Eropa yang lain. Kebanyakan dari komunitas Amish berasal dari Swiss dan Jerman. Mereka mempunyai 3 kebiasaan penting, yaitu hidup sederhana, memakai pakaian yang sederhana, dan sebisa mungkin tidak menggunakan listrik dan alat-alat modern lainnya. Mereka hanya boleh menggunakan listrik jika itu berhubungan dengan komunikasi dan bisnis untuk menghidupi keluarga mereka. Oh yes, kali ini kita mau ke yang namanya Amish Farm. Oh iya guys, sekarang udah ikut tour ya. Saya mau tour farm. Jadi perkebunannya ya sama peternakannya mereka. Ini udah dikasih ini badge. Jadi kita langsung jalan. Saya juga ngambil peta satu. Yuk let's go. Oh iya guys, kita ikut tour. Ini dalamnya adalah summer kitchen. Tuh. Ini mungkin yang udah modern ya. Soalnya Amish yang modern ya. Soalnya mereka pakai listrik tuh ya. Pakai listrik. Ini juga kompor listrik. Tapi selebihnya kulkas juga listrik. Nah, tapi selebihnya tuh alat-alat tradisional guys tuh. Kayak ini nih, ini kayaknya buat bikin bakery gitu guys. Jadi mereka tuh spesialis bikin roti-rotian gitu guys. Nah, mereka jago banget bikin roti-rotian. Sama mereka tuh jago banget bikin apa-apa dari kayu gitu ya. Nih guys, ini kulkas zaman dulu yang mereka pakai guys tuh. Masih kayak gini. Water cooled refrigerator dari tahun 1900 guys, ya ampun. Ini kulkasnya seperti ini guys ya, waktu mereka belum punya listrik. Ini kayaknya buat tempat cuci nih, cuci baju nih kayaknya. Kita juga sama nih, ini ada sumur seperti ini ya. Sama di kita juga ada sumur kan, kalau di pedesaan di kampung kayak gitu kan ada sumur juga nih. Sama embernya kayak gini juga. Nomor 3, nah sama ini juga pompa air tuh. Pompa airnya juga sama ya, cuman di kita mungkin lebih kecil ya, karena ini zaman dulu banget gitu kan. Ada windmill ya, windmill tuh kincir angin ya guys ya, tuh ada ininya. Nah ini tuh yang mereka pakai pada saat untuk membutuhkan listrik ya. Mereka aliran listriknya kalau misalkan butuh listrik itu pakai kincir angin guys, tuh di atas tuh muter kan, kincir angin guys. Dan ini kamar mandinya nih. Ini kamar mandinya guys tuh. Air dari sana, ya kan? Bener-bener tradisional banget kamar mandinya. WC-nya cuma gitu doang. Oke, ini guys, kita menuju rumah pemompaan susu ya. Agak aneh bilangnya, apa ya namanya ya. Pokoknya untuk buat mompa susu sapi guys. Ternyata Pennsylvania ini adalah nomor 4 terbesar penghasil susu ternyata di Amerika. Saya juga baru tahu tuh. Oke guys, saya masuk kandang kambing ya. Jadi itu baunya tuh sama seperti kita ke kandang pada umumnya gitu. Kandang sapi ya atau kambing ya. Jadi kalau misalkan biasanya tuh kalau ada yang kurban gitu. Nah, itu kan bau tuh kalau misalkan kita mau beli kambing atau sapi. Nah, baunya persis kayak gitu tuh. Ini nih, sekarang saya lagi merasakan seperti itu ya. Ini kebetulan ada kambing depan saya nih. Tuh kambingnya tuh guys. Tapi kambingnya kenapa ada mainannya ya? Udah kayak hamster anjir. Udah kayak hamster. Ini juga kambingnya ada nih. Tuh. Sehat? Sehat pak? Aduh. Peternakannya bener-bener ya. Emang pedesaan Amerika tuh nggak kalah bagusnya. Nah ini ada kambing juga nih tuh. Oke guys, ini adalah kandang sapi sama kuda guys. Waduh, sapinya lagi ini ya, lagi tidur. Sorry ganggu ya, bang. Mau nengok aja. Gimana udah dikasih makan apa belum gitu? Kalau mau ntar saya jajanin McDonald. Oke, makasih bang ya. Ini kandang sapi guys, sapinya ada. Tuh, ini jerami-jeraminya gitu ya. Ini kayak buat ininya makanan sapinya.
Wow. Waduh, banyak ranjau juga nih di sini nih. Dan ini saya mau ke kandang kuda guys. Let's go, kita ke kandang kuda. Itu ada ayam kecil lagi makan rumput dan ini kudanya. Wow, keren banget. Kudanya gede banget ya. Lagi makan kudanya. Wah, ini apa nih? Pig. The real ones are over there. This is the real one too. No, those are fake. This is real. This is real. Oh ini pigs guys, ini BABI guys. Nah ini nih lagi makan kudanya tapi biarin aja, takut saya ditendang sama kudanya. Ada ayam. Waduh, di Amerika jarang banget saya ketemu ayam, ini ada ayam nih. Wih, misi ya bang ya, mau lewat doang nih. Saya udah bayar tiket loh kesini, lewat doang nih. Nah itu kudanya guys, wih, emang bagus ya kudanya kalau misalkan di pedesaan Amerika, beda gitu. Kan di New York juga ada kuda-kudaan tuh. Nah itu yang dipakai tuh nggak sebagus ini kudanya sehat gitu. Lihat kulitnya bagus, rambutnya. Ini kudanya sehat nih. Aduh. Nah ini juga ada BABI guys. Tapi ini berbulu. Mungkin jenisnya Anggora kali. Jadi kayak gini ya, suasana kandang ya. Kandang ya emang begini namanya kandang gitu ya. Ya seru banget gitu loh. Saya ke kandang sapi, kandang kuda. Saya baru ngelihat kuda lagi setelah sekian lama nggak lihat kuda. Masuk ke kandang kuda, benar-benar pengalaman yang luar biasa buat saya gitu. Dan ini kalau misalkan kalian nanya, bang bau nggak? Ya bau apa sih? Bau kayak makanan peternakan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli sapi atau ke pejagalan sapi, nah baunya persis seperti itu tuh. Persis, karena ada rumput, ada makanannya, terus ada kotoran peternakan seperti ini ya. Kita lihat lagi kudanya, saya penasaran, kudanya bagus banget. Namanya Envy. Wih. 15 years old. Jadi kudanya 15 tahun, namanya Envy. Envy. Nah, ini namanya Fiona. Kayaknya dua-duanya cewek deh. Fiona lagi makan Fionanya. Tuh guys, lagi makan guys. Kudanya guys. Tapi ini juga bagus. Coklat. Rambutnya coklat. Kalau si Envy tadi rambutnya hitam. Yuk kita lanjut lagi. Waduh, keren banget nih. Puas gitu. Ke pedesaan Amerika. Wah, ini juga ada yang seperti ini ya. Buat ngasih makanannya, terus ngangkat rumput-rumputnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, saya juga bisa ngerasain gitu kayak damai banget gitu loh, jauh dari hiruk pikuk kota gitu kan. Pedesaan, udaranya lebih seger, banyak binatang-binatang peternak kayak gitu ya, kayak kuda, sapi, terus kambing tuh di belakang saya tuh. Tapi ya memang begini suasananya tuh bener-bener enak gitu, banyak angin gitu loh. Wow, beda banget sama New York. Dan kalian tahu nggak, ini cuma 2 jam loh dari New York. Jadi 2 jam dari New York, dari hiruk pikuk kota, kalian bisa kesini. Kayak bener-bener vibes-nya tuh beda banget gitu loh. Jadi salut banget, saya beruntung banget bisa kesini. Saya mau sharing buat kalian kalau ini loh pedesaan Amerika gitu loh, seperti ini gitu loh. Saya jadi inget pedesaan Indonesia. Soalnya hampir mirip gitu loh. Keren banget. Let's go, ikutin terus. Nah ini guys, saya dari tadi ngelihat pipa ini, terus nanya buat apaan gitu ya. Nah ini ternyata buat naro gandum guys. Naro gandum sama jagung. Nah jadi kalau mereka udah panen tuh, nah jagung sama gandumnya tuh ditaruh di sini guys. Kadang itu misalkan buat makanan atau misalkan makanan ternak kayak gitu ya. Tapi ditaruhnya tuh di sini guys. Banyak banget. Saya perhatiin dari tadi saya jalan, itu hampir setiap rumah tuh punya ini guys, gitu loh.
Lancaster merupakan sebuah kota kecil di Pennsylvania. Kota kecil ini terkenal dengan banyaknya padang rumput yang hijau, perkebunan yang luas, dan daerah yang cocok untuk peternakan. Kota ini juga disebut sebagai kota yang memegang teguh kebebasan beragama. Itulah mengapa pada abad ke-17 komunitas Amish lebih memilih untuk tinggal di kota kecil ini ketimbang kota-kota yang lain yang ada di Amerika. Tetapi karena komunitas Amish tidak suka dengan keramaian kota, mereka memutuskan untuk tinggal tidak jauh dari kota ini dikarenakan mereka butuh ladang yang luas untuk bertani dan rumput hijau untuk peternakan mereka. Lancaster tuh keren juga gitu loh, nggak terlalu banyak orang, asik aja gitu. There must be a reason, and a little bit of faith has got to come my way. Nah ini guys yang tadi saya bilang buggy rides. Nah itu tuh delman kalau di kita. Cuman si delmannya itu kadang dia pakai penutup nih, kadang juga dibuka gitu loh. Nah ini di belakangnya ini itu kayak ada lampu lah, ada lampu sennya guys. Di belakang sama depan sini guys ada lampu sennya. Unik nggak tuh? Suku Amish ini bener-bener dia kreatif banget gitu loh. Dan ini alat-alat yang mereka pakai ya buat bercocok tanam gitu loh. Alat-alatnya buat nge-grinding, buat jagung kayak gitu ya. Nah ini juga saya nggak tahu ini apaan guys. Cuma ini kayak daun kering gitu. Ini ya. Mereka kenapa banyak kayu? Karena mereka itu pengrajin kayu guys. Jadi mereka jago banget kalau misalkan bikin kayak furnitur, terus bangku, kasur, kayak gitu-gitu, kandang, kayak gitu-gitu mereka jago banget guys. Saya penasaran di sini ada sarang burung walet nggak ya? Karena itu bolong-bolong tuh guys. Kalau di kita kan kalau misalkan deket sawah itu pasti jadi sarang burung walet kan. Terus sarang burung waletnya dipakai buat bisnis gitu. Kalau di sini dipakai juga nggak ya sarang burung walet? Soalnya saya dari tadi ngedenger tuh kan burung, banyak burung gitu loh di sini. Mungkin bukan burung walet juga kali, beda kali ya. Cuman saya penasaran aja, ada nggak di sini sarang burung walet gitu? Ini apa nih? Dari bau-baunya sih kayak bau-bau kambing. Ah bener kan, kambing lagi. Ini tulisannya Goat Yoga. Halo. Ini sampai ada tulisan Goat Crossing. Tapi si Mbe ini dia katanya bisa yoga gitu loh. Jadi kalau ada orang yoga ini biasanya di atasnya nih. Si Mbe ini nih. Tuh kayak gitu ya. Ini juga nih. Ini ada juga nih yang kecil, ini baru lahir kayaknya. Nah itu sama Mbe guys itu guys. Mereka mau melakukan yoga gitu loh. Enak banget ya. Oke guys, ini mereka punya skuter ya. Skuternya masih tradisional, belum pakai elektrik. Skuternya kayak gini, kayak modelan sepeda tapi itunya di bawah gitu loh. Tapi gini kayaknya buat anak kecil doang gitu. Jadi saya nggak tahu bisa naik apa enggak gitu ya. Nah ini juga ininya ladangnya buat peternakan. Pokoknya gila, indah banget sih, ya nggak sih? Keren banget gitu. Oke guys, tuh di bawah ada sapi lagi. Nanti ntar saya mau ke sana. Saya pengen lihat sapinya juga sama kuda gitu. Ini nggak tahu kandang apaan. Tapi yang jelas ini keren banget sih. Wow. Guys, beginilah suasana dari pedesaan Amerika ya. Ngelihat suku Amish yang sangat take care banget sama binatang gitu loh, sangat take care banget sama ternak gitu loh. Itu ya buat anak kecil doang ya. Saya kalau mau naik juga nanti dimarahin lagi. Saya mau naik skuter padahal. Ternyata boleh naik skuter. Saya mau naik skuter. Nih tuh guys, GTA. Coba saya ke depan dulu ya. Saya mau cobain yang ke depan, coba. Kalau saya pegang gini. Kembali lagi ke masa kecil. Asik juga ternyata naik skuter. Ini guys. Nah cuman ini pakai kuda palsu ya. Biasanya kudanya kuda asli dan kalian bakal nemuin di jalan gitu. Tuh ini kuda palsu. Nah ini nih yang namanya buggy nih guys. Tuh. Kayak delman kan. Cuman yang uniknya ini tuh ada lampunya anjir. Ada lampunya tuh, ini lampu gitu kan.
Tuh, ini lampunya ke bawah buat penerangan kali ya. Tuh, nah ini baggy guys, ada spionnya segala macam. Ini tuh saking mereka nggak bisa pakai mobil guys. Jadi bener-bener peraturannya tuh sangat ini gitu loh, sangat aneh gitu loh. Mereka bisa pakai listrik kayak handphone dan yang lainnya, tapi mereka nggak bisa pakai mobil gitu. Ini kayaknya remnya nih ya. Tuh, mereka taruh lampu kan. Nah itu ada sennya. Kali kalau mau belok sennya, ada sennya, sen kiri, sen kanan gitu. Wah ini sih cukup nyaman nih guys. Tuh, terus kita ini kuda gitu kan. Nah ini guys, ini kayaknya remnya gitu. Tinggal dipencet gitu. Tuh, tinggal diginiin. Wah, ini ada blacksmith shop. Ini ya, pandai besi kalau di kita. Wah, guys, masih ada api-apinya. Ini kayaknya ada orang kerja deh barusan. Jadi pandai besi ini biasanya mereka buat alat-alat pertukangan, alat-alat pertanian, sama bikin sepatu kuda guys. Nah, itu dia. Nah, ada ini guys. Tuh, langsung ada peringatannya. I'm friendly but my horns are not. Karena panjang banget guys tuh. Tuh dia ada di situ, lagi nongkrong, lagi ngadem. Kabarnya kebanyakan daging-daging yang halal itu berasal dari peternakan suku Amis gitu loh, dan orang Muslim yang motong karena untuk menjadikan itu halal gitu ya. Tapi kebanyakan mereka ngambil dari suku Amis karena mereka tahu suku Amis tuh bakalan take care banget sama ternaknya gitu loh. Oh nggak takut ya, nggak penakut loh kambingnya. Tuh ini lebih banyak lagi nih. Halo ya, sekarang saya masuk ke dalam. Ini kayak gift shopnya gitu. Jadi mereka menjual kayak kerajinan mereka di sini. Nah cara mereka bikin rumah seperti ini guys. Mereka bergotong royong ya. Nah ini dia nih. Tuh ada gambarnya. Nah ini memang caranya mereka bikin rumah seperti ini guys. Jadi mereka tuh bisa bikin rumah itu dalam jangka waktu cepat gitu loh guys, karena saking banyaknya yang ngebantu gitu. Mereka gotong royongnya tuh emang kental banget gitu loh. Ini lebah masih hidup ya guys ya. Kayaknya mereka juga penghasil madu yang bagus ya. Nah ini dia nih. Tuh. Nah ini mereka juga menghasilkan madu guys. Tuh natural, pure, natural honey. $6.65 harganya. Lumayan mahal, cuman yakin pasti natural gitu loh. Nggak ada campuran. Ini kayak buat bel gitu ya. Tuh bel, ini juga bel. Ini ada buku History of Amish. Kalau yang cewek itu dia pakai beginian ya. Tuh saya nggak tahu namanya apa, lupa, cuman dia pakai gituan. Kalau yang perempuan, kalau laki-laki tuh pakai kayak semacam topi gitu. Tapi kalau nggak pakai topi, mereka rambutnya kayak rambut mangkok. Karena mesti dicukur seperti itu. Dan yang cewek nggak boleh dicukur biasanya. Oke guys, jadi segitu aja video tentang wilayah pedesaan di Amerika gitu ya. Jadi kita tadi udah lihat-lihat gimana suku Amis. Dan tadi juga kita udah ngebahas siapa itu suku Amis atau komunitas Amis. Jadi kalian sekarang udah tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan kehidupan mereka seperti apa. Jadi ya mereka nggak mau ada electricity. Mereka nggak mau pakai yang berbau listrik, mereka juga nggak mau pakai mobil, jadi pakainya kuda gitu ya. Oke, jadi segitu aja videonya, ditunggu lagi video-video Joeska selanjutnya. Saya Joeska, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Little moments, the best you did.